Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Kristiana Pratiwi dari kelas Tetris IPA A dengan NIM 207190017. Pada video kali ini saya akan mereview makalah psikologi yang berjudul Pengukuran dan Penilaian Kemampuan Psikis Individu. Pada makalah tersebut terdapat 3 subbab. Yang pertama, konsep pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek. Subbab yang kedua, tes psikis individu, dan subbab yang ketiga, tes skolastik di sekolah. Masuk kepada subbab yang pertama. Konsep pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek. Terdapat 2 variabel ya. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran atau measurement merupakan cara yang sistematik dalam menetapkan secara pasti bilangan atau nama suatu objek sehingga kita dapat menggambarkan dan merangkum variabel dari hasil penelitian dalam berbagai bentuk sehingga mudah untuk dikomunikasikan dengan orang lain. Hal itu berbeda dengan pengukuran dalam bidang psikologi. Pada bidang psikologi, yang diukur berupa konsep diri, motivasi, dan sikap yang tidak bisa diukur secara langsung, melainkan harus dilakukan pengamatan terlebih dahulu ke dalam sebuah perilaku khusus yang dapat diamati, dan pengukurannya bersifat abstrak, serta aturan pengukurannya juga kurang tegas. Contohnya seperti ketergantungan, kekuatan ego, ekstroversi, dan kemandirian. Ciri-ciri skala pengukuran psikologi. Yang pertama ada sifat data. Data bersifat subjektif karena jawaban antar individu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga data yang dihasilkan akan bersifat faktual. Yang ketiga ada arah pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan kepada individu yang menjadi objek membuat mereka tidak mengetahui variabel apa yang sedang diteliti. Sebab jika mereka tahu, maka bisa terjadi pemalsuan pernyataan yang diberikan. Yang ketiga, ada kesadaran pada tujuan pengukuran. Arah pertanyaan yang diberikan tidak mudah ditebak, maka semakin tidak sadar variabel apa yang sedang diteliti, maka semakin faktuallah data yang akan diperoleh. Selanjutnya, ada jumlah konstruk yang diungkap. Jumlah konstruk yang diungkap oleh objek penelitian hanya berjumlah satu variabel saja. Selanjutnya ada reliabilitas atau daya konsisten dari suatu skala psikologi. Dan yang terakhir, ada validitas, yakni ketepatan atau kecermatan dalam suatu skala pengukuran psikologi. Masuk pada alat ukur dalam psikologi. Ada 3. Yang pertama ada tes. Tes merupakan seperangkat stimuli yang disajikan kepada individu untuk mendatangkan atau memperoleh suatu respon yang diekspresikan dalam bentuk angka. Selanjutnya yang kedua ada skala sikap. Skala sikap merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, nilai, dan karakteristik yang tidak menyatakan suatu kelemahan atau kelebihan, keberhasilan atau kegagalan, sebab setiap individu yang akan memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak dapat dijadikan tolak ukur antar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada teknik pengukuran lain. Dapat berupa teknik wawancara, observasi, dan juga yang lainnya. Masuk kepada variabel yang kedua yakni penilaian. Penilaian merupakan sebuah tindakan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan norma tertentu untuk mengetahui tinggi rendahnya atau baik buruknya suatu aspek tertentu. Penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Jika penilaian tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan terjadi bias pengukuran, di mana hasil pengukuran tidak sesuai dengan kondisi objek yang sedang diamati. Masuk ke subbab yang kedua tentang tes psikis individu. Tes psikologi atau psikotes melakukan pengukuran terhadap psikis seorang individu yang berbentuk tes tulis. Namun, ada juga yang menerapkan tes secara verbal maupun visual. Namun, yang paling umum digunakan berupa tes mengenai kognitif atau tes IQ dan afektif yang merupakan personality dan emosi, dan sampel yang digunakan di sini yaitu berupa perilaku.
Masuk pada subbab yang ketiga, yaitu tes skolastik di sekolah. Tes skolastik atau tes bakat skolastik merupakan sebuah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif yang dilandasi dengan pemahaman intelijensi. Tes bakat skolastik merupakan tes untuk mengukur kemampuan bernalar baik secara verbal maupun numerik. Adapun aspek-aspek dalam bentuk subtes antara lain: yang pertama, verbal, yakni mengukur kemampuan penalaran verbal dan memahami gagasan atau wacana. Pada tes verbal ini dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu kosakata, padanan kata dan lawan kata, perbandingan verbal, dan pahaman wacana. Yang kedua ada kuantitatif, yakni mengukur kemampuan mengorganisasi informasi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka atau numerik. Yang terakhir ada analitis, yakni mengukur kemampuan untuk mengevaluasi dan menyusun simpulan. Nah, tes skolastik ini sangat penting keberadaannya dalam proses penjurusan yang ada di sekolah tingkat SMA. Dengan adanya tes ini dapat membantu anak dalam menentukan jurusan yang paling cocok dan sesuai dengan potensi mereka, sehingga potensi salah jurusan bisa teratasi. Setelah membaca dan mencermati makalah tersebut, tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan makalah ini antara lain: yang pertama, isinya yang ringkas sehingga pembaca tidak bosan membaca makalah yang biasanya dibuat dengan panjang dan lebar. Dengan makalah yang ringkas, waktu untuk diskusi menjadi semakin banyak, sehingga banyak pertanyaan yang akan dibahas ketika berlangsungnya suatu presentasi. Yang ketiga, meskipun makalah ini ringkas, namun dikutip dari berbagai sumber sehingga tetap terlihat luas dan pembahasannya juga semakin banyak, mengingat subtema yang diangkat pun juga sedikit. Selanjutnya ada kekurangan. Selain kelebihan, makalah ini juga tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang pertama terlihat pada penulisan gelar dosen yang tidak diikuti tanda baca titik pada huruf terakhir. Makalah ini juga tidak dilengkapi dengan kata pengantar dan daftar isi sehingga pembaca tidak bisa menemukan subbab dengan cepat. Huruf P pada kata pengukuran di bagian latar belakang seharusnya tidak dituliskan dengan huruf kapital. Begitu pula pada bagian rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Huruf yang ditulis kapital seharusnya hanyalah huruf awal setelah nomor. Selanjutnya, pada tujuan pembahasan juga hanya ditulis tujuan tanpa diikuti dengan kata pembahasan. Kesalahan juga terlihat pada bab 1. Terdapat kata berbahasa asing yang seharusnya dicetak miring, justru hanya separuh yang dicetak miring, yakni pada kata measurement. Nah, banyak pula kata-kata yang penulisannya masih terdapat kesalahan atau bisa disebut typo. Terdapat pula kata yang disingkat, salah satunya yakni DSB yang seharusnya ditulis dan lain sebagainya atau dan sebagainya. Tata letak penulisannya juga masih kurang tertata dengan rapi dan rata. Nah, selanjutnya mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh persoalannya: Nita adalah seorang anak berusia 7 tahun 6 bulan yang akan dites IQ-nya. Maka soal tes yang diberikan akan diturunkan 1 tahun dari usia Nita, yakni tahun ke-6. Soal akan terus diberikan hingga Nita dapat menjawab semua soal dengan benar atau disebut juga dengan basal. Ternyata pada tahun ke-6 ia sudah menemukan basal, maka soal akan dinaikkan kembali ke usia berikutnya hingga Nita tidak mampu menjawab semua soal dengan benar atau disebut juga dengan ceiling. Yang pertama-tama kita harus tahu yaitu CA. CA atau chronological age atau usia kronologi dapat disebut juga dengan usia kalender. Untuk menghitung CA adalah dengan cara mengurangi tahun, bulan, dan tanggal saat pemeriksaan dilakukan dengan tahun, bulan, dan tanggal lahir individu tersebut. Di soal sudah diketahui usia Nita yaitu 7 tahun 6 bulan. Jika dibuat menjadi bulan, maka akan menjadi 90 bulan. Misal, basal 6 tahun. Nah, soal kan akan dinaikkan kembali. Pada grade 7 tahun, ia berhasil menyelesaikan 3 tes, yaitu 6 bulan. Pada grade ke-8 tahun, ia berhasil dalam 4 tes yang dihitung menjadi 8 bulan.
Pada grade ke-9 tahun, ia hanya berhasil mengerjakan satu tes, yaitu menjadi 2 bulan. Pada grade 10 tahun, pada grade ini, ia tidak mampu menjawab semua soal dengan benar atau disebut dengan shilling. Selanjutnya yang harus kita tahu adalah MA. MA atau mental age. Cara menghitung MA dengan menambahkan umur basal dengan kredit tambahan yang diperoleh subjek di atas umur basalnya. MA dihitung ini basal 6 tahun ditambah 6 bulan, 8 bulan, dan 2 bulan. Jadi 6 tahun 16 bulan atau 7 tahun 4 bulan. Jika dibuat menjadi bulan maka akan menjadi 88 bulan. Nah, IQ. Nilai IQ diperoleh dengan membandingkan usia mental dan usia kronologis individu tersebut. Caranya, MA per CA dikalikan 100, maka 88 yang MA dibagi dengan 90 yaitu CA dikalikan 100 menjadi 97,8. Jadi nilai IQ Nita adalah 97,8 dan dikategorikan menjadi average atau rata-rata. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.